berbicara berkaitan soal pemimpin ke depan nih, apa yang akan dihadapi dengan tantangan-tantangan globalisasi ke depan sih, Prof? Ya, yang pasti sekarang kan dunia sedang tidak baik-baik, ya kan? Ya. Kalau kita amati dari isu-isu yang terungkap itu sebenarnya memang dan kita lihat kondisi nyata dunia sedang tidak baik-baik. Jadi siapapun yang akan menjadi presiden, tantangannya adalah bagaimana Indonesia ini bisa menjalankan berbagai kebijakan ya di dalam suasana yang dunia sedang tidak baik-baik. Kira-kira seperti itu. Kalau di apa ya, mungkin Prof. Hikmahanto juga punya catatan lah, mungkin di sisa akhir tahun Presiden Jokowi, sisa periode Presiden Jokowi gitu. Apa saja sih juga yang pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang masih harus diselesaikan oleh Presiden dan kabinetnya, terutama yang terkait dengan pertahanan, kemudian terkait dengan diplomasi luar negeri semacam itu. Ya, masih menurut saya sih banyak ya yang apa namanya, sebenarnya sudah banyak yang sudah diselesaikan, tetapi masih juga ada hal-hal yang tersisa dan bisa dioptimalkan dalam masa sisa jabatan Bapak Presiden. Dan kemudian juga bagaimana nanti presiden berikutnya melihat apa yang sudah dijalankan itu seperti apa ya. Satu hal yang penting yang kita perlu pahami kalau kita bicara tentang geopolitik, hubungan internasional, kepentingan kita satu, yaitu Indonesia. Jadi harusnya kita sepakat nih sama, gitu kan. Kalau misalnya isu dalam negeri kadang-kadang bisa pecahnya itu sangat terlihat ya kontrasnya. Tapi kalau keluar negeri kan lawan kita, musuh kita sebenarnya dunia, gitu kan. Nggak hanya lawan lah, gitu, teman kita dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi siapapun melihat apa yang terjadi. Misalnya perang di Ukraina kan masih berlangsung, Gaza masih berlangsung. Ini akan memicu krisis, gitu kan. Nah, krisis ini tentu akan nantinya akan ada dampak. Masalahnya kapan dampak ini akan terjadi ke Indonesia? Nah, ini yang kita belum bisa pastikan. Apakah dalam waktu dekat ini atau misalnya dalam waktu yang lama, gitu ya. Tapi ini akan terjadi. Bahkan kalau kita lihat di Israel kan kita udah tahu. Netanyahu bilang menang itu kalau 3 hal tercapai. Pertama, Sandera dibebaskan. Kedua, petinggi-petinggi Hamas yang melancarkan serangan ke Israel itu ditangkap atau misalnya terbunuh. Dan yang ketiga adalah elemen-elemen Hamas yang ada di Gaza itu hilang, gitu kan. Jadi Israel tenang. Tapi sebagian besar dari orang-orang Israel, politisi, mengatakan bahwa apa yang dilakukan justru sebenarnya membuat Israel tidak aman. Karena banyak nanti orang-orang yang justru ingin melakukan tindakan yang tidak setuju dengan pemerintahan Netanyahu, menyerang ke warga negaranya. Nah, hal-hal yang ini seperti ini kan perlu juga kita cermati, ya kita di Indonesia. Untungnya kita nggak punya kedutaan besar Israel di Indonesia ya. Kalau misalnya kayak di Cina tuh kan ada diplomatnya yang tiba-tiba diserang. Dan itu bukan oleh orang setempat, warga setempat, tapi oleh orang asing.